Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Omah Lombok ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan share ke teman-teman tentang penanggulangan ataupun mengendalikan lalat buah ya teman-teman ya. Biasanya kalau tanaman sudah mulai berbuah itu hama pada datang ya. Ada lalat buah, ada antraknosa ya. Musim hujan datang fusarium dan lain sebagainya. Oke teman-teman, saya akan share sedikit tentang lalat buah dan bagaimana cara pengendaliannya. Alhamdulillah di tahun kemarin kami melakukan 4 model treatment penanggulangan lalat buah ya. Seperti apa treatmentnya, tipsnya akan kita share ke teman-teman setelah ini ya. Yang baru gabung silahkan teman-teman subscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Kita berbagi info-info pertanian. Oke teman-teman, silahkan simak ya. Oke teman-teman, lalat buah ya. Kali ini saya bawa satu yang ada kena lalat buah ya. Hampir sama antara lalat buah dengan antraknosa ya. Mungkin kalau petani senior mungkin sudah paham lah ya bedanya antara serangan lalat buah dan serangan antraknosa ya. Tapi ini sedikit saya share ke teman-teman, barangkali ada petani pemula seperti kami ya, belum bisa membedakan antara serangan antraknosa dengan serangan lalat buah ya. Jadi kalau antraknosa itu kan serangan karena jamur ya, hampir sama ciri-cirinya. Dia pertama adalah ada bercak kecoklatan gitu ya, kecil kemudian agak menyebar menjadi membusuk gitu ya. Kalau antraknosa itu jamur teman-teman ya, dia harus diatasi dengan fungisida. Saya pernah bahas tentang antraknosa, teman-teman bisa cek di sini ya, linknya. Silahkan teman-teman klik linknya kalau pengen tahu lebih banyak tentang antraknosa dan bagaimana cara treatmentnya kami ya. Untuk lalat buah itu beda lagi ya, hampir sama secara fisik ya, hampir ya, bukan sama tapi hampir sama secara fisik. Tetapi biasanya dia menyerang di lubang, diintup ya. Kalau disengat ya, lalat buah itu menyengat buah. Biasanya ada titik kecil hitam. Kalau teman-teman menemui ada titik kecil hitam di cabai teman-teman, dipastikan itu adalah serangan lalat buah ya. Dia akan menyengat dan bertelur di situ ya. Nah lama-lama dia akan membusuk. Membusuknya tipenya tipe basah teman-teman ya, membusuknya ya basah. Dan kalau dipegang itu cenderung lembek, dia langsung rontok ya teman-teman. Kalau antraknosa dia masih bisa bertahan di dalam di tangkai ya, karena dia kuat. Dia harus dipetik. Kalau kena lalat buah biasanya akan membusuk dan rontoknya. Itu cukup mengganggu, lalat buah cukup mengganggu, mengurangi hasil panen ya, karena cabai ketika diserang lalat buah akan membusuk dan tidak bisa dikonsumsi, tidak ada nilai ekonominya ya teman-teman. Nah, kami akan share ke teman-teman treatmentnya bagaimana mengendalikan lalat buah ya. Kita pernah tahun kemarin dengan cara ini, alhamdulillah kombinasi bagaimana cara mengendalikan lalat buah ya. Yang pertama adalah tentu dengan insek ya teman-teman. Banyak produk di luar terkait dengan insek yang berbahan aktif. Saya biasanya pakai bahan aktif supermetrin ya, saya rolling dengan asefat, dan saya rolling dengan prevonovos ya teman-teman. Mereknya banyak, silakan teman-teman cari di luar. Kita spray seperti biasalah teman-teman, dosis juga sesuai dengan takaran yang direkomendasikan oleh labelnya ya teman-teman ya. Langkah pertama adalah spray insek ya, lalat buah. Kemudian yang kedua, saya biasanya bikin perangkap teman-teman ya. Setelah kita spray, saya bikin perangkap dengan saya biasa pakai petroganol ya, dari Petrokimia Gresik ya. Seperti ini ya teman-teman. Bentuknya itu adalah dia bisa mengeluarkan bau ya, yang mengundang lalat buah jantan itu untuk bisa mendekat ya. Jadi kita bikin perangkap, dibuat atau dipasang di sekeliling ladang teman-teman ya. Kita bikin perangkap dengan memakai bahan bekas botol air mineral teman-teman. Gampang sekali bikinnya. Kita potong seperti ini ya. Kita bikin perangkapnya, kita cari kapas teman-teman, dimasukkan ke dalam
botol air mineral tadi ya, kemudian kapasnya dikasih dengan beberapa tetes petroganol ya, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Kita pasang radius kira-kira 10 meter mengelilingi ladang teman-teman ya, jangan di tengah tapi di pinggir ya teman-teman ya. Jadi dia akan mengundang lalat buah jantan. Sekali lagi, lalat buah jantan akan datang kemudian masuk ke dalam botol karena dia tertarik dengan bau harum yang keluar dari zat kimia tadi ya. Jadi ketika lalat buah jantan itu masuk ke dalam botol, otomatis perkembangan lalat buah itu akan terkendali ya, karena jantannya sudah terjebak, jadi tidak bisa berkembang biak teman-teman ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini biasanya dipakai oleh teman-teman hidroponik ya, teman-teman pakai yellow trap ya. Kalau di ladang sih sepertinya butuh banyak sekali yellow trap ya. Jadi yellow trap adalah seperti perangkap yang berwarna kuning ya, yellow trap atau jebakan kuning ya. Serangga itu cenderung menyukai warna kuning ya. Jadi ketika dia melihat warna kuning, dia akan cenderung mendekat dan tertangkap di situ dan terjebak di situ ya. Itu akan mengurangi populasi lalat buah. Itu biasanya dipakai oleh teman-teman hidroponik ya, karena biasanya radiusnya kan tidak begitu luas ya kalau untuk hidroponik. Kalau untuk di ladang sih sepertinya cukup menghabiskan banyak biaya ya kalau kita harus pakai yellow trap ya. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau coba beli satu pak gitu ya, isinya 10, itu bisa dipakai dipakai untuk 20 lembar, bisa dipasang teman-teman di sekitar tanaman teman-teman kalau mau coba ya. Itu cukup mengurangi populasi lalat buah teman-teman. Yang keempat, kita pakai kapur barus ya teman-teman ya. Itu dipasang di tali yang kita ikat di ajir ya. Itu kita pasang aja di tali ajir, kemudian jaraknya sekitar 2 meter ya antara satu kapur barus dengan kapur barus yang lain, dimasukkan dalam plastik, kemudian di klip dan kita pasang di tali yang mengikat antara satu cabai dengan cabai yang lain ya teman-teman. Itu fungsinya untuk menimbulkan bau. Jadi pada prinsipnya lalat buah itu kan dia tidak menyukai bau-bau yang menyengat ya, seperti bahan aktif yang insek tadi kan baunya kan sangat menyengat teman-teman. Nah, lalat buah itu cenderung tidak menyukai bau-bau yang menyengat seperti insek tadi ya, bahan aktifnya. Kemudian kapur barus itu juga mengeluarkan bau yang cukup menyengat, jadi dia cenderung menjauh dari tanaman kita ya. Itu ya teman-teman. Kalau kita bandingkan mana yang paling efektif ya, tentu saja semua ada kekurangan dan ada kelebihan ya teman-teman ya. Kalau kita spray insek itu biasanya akan terkena dan mati ya, tetapi kita harus rutin, artinya penanggulangan ataupun pengendalian itu harus paling tidak teman-teman 1 minggu sekali spray, 1 minggu sekali spray ya. Nah, kalau seperti yellow trap itu kan sekali pasang teman-teman, kemudian perangkap buah juga perangkap lalat buah juga sekali pasang. Mungkin 1 bulan lagi kalau dia sudah tidak mengeluarkan bau-bau, sudah habis uap yang keluar dari zat kimia, kita bisa pasang lagi ke dalamnya ya. Jadi ada plus minusnya teman-teman. Kemudian juga yang kapur barus itu juga masa uapnya juga habis ya. Kalau sudah habis dia tidak akan mengeluarkan bau yang tidak enak bagi serangga lagi, ke lalat buah lagi, dan dia akan tidak efektif lagi ya teman-teman. Semuanya ada plus minus ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman pakai strategi yang mana ataupun pakai treatment yang mana yang paling cocok untuk menanggulangi lalat buah. Kalau kami di tahun kemarin pakai spray, tetap kita jalankan spray insek ya, kemudian kita bareng dengan kapur barus dan kita bareng dengan perangkat lalat buah ya teman-teman ya, pakai petroganol itu ya. Oke teman-teman, itu sedikit tentang pengendalian lalat buah ya teman-teman. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan sedikit tips ini bisa menambah wawasan kita tentang penanggulangan hama di budidaya cabai kita ya teman-teman ya. Oke, terima kasih yang baru gabung, silahkan sekali lagi subscribe, bunyikan loncengnya, kita terus berbagi tentang ilmu-ilmu pertanian ya. Salam sehat buat teman-teman, salam sehat buat tanaman teman-teman. Assalamualaikum.